Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri dengan NPM 20140002 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suku kebudayaan Kutai. Nah, suku kebudayaan Kutai. Apakah kalian pernah mendengar tentang suku Kutai? Ya, suku Kutai atau Urang Kutai merupakan salah satu suku Dayak dari rumpun Dayak, yaitu Dayak Ote Danum yang mendiami wilayah Kalimantan Timur, yang mayoritasnya beragama Islam dan mereka hidup di tepi-tepi sungai. Awalnya, suku Kutai merupakan suatu nama teritori tempat bermukimnya masyarakat asli Kalimantan Timur. Nah, Kutai berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam rumpun Melayu. Nah, di sini kita akan membahas tentang suku kebudayaan Kutai, dan suku kebudayaan Kutai itu terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga itu sistem kemasyarakatan, yang keempat persenjataan, yang kelima perekonomian, yang keenam kepercayaan, dan yang ketujuh adalah kuliner. Nah, baiklah. Langsung saja kita ke pembahasan unsur yang pertama, yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa. Bahasa Melayu Kutai merupakan salah satu bahasa daerah yang masih ada dan berkembang di wilayah Kalimantan Timur. Dan bahasa Melayu Kutai banyak digunakan di wilayah Kalimantan Timur, terutama di wilayah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara. Dan masyarakat Kutai terdiri dari banyak suku bahasa yang beragam. Dan ada beberapa subsuku bahasa yang sudah tidak dipergunakan lagi, kemungkinan sudah punah, seperti misalnya Umawa, Umapala, Umaluhat, Baangkelo, dan Umasam. Nah, itu bahasa itu dulu lazim digunakan masyarakat Kutai, baik di hulu maupun hilir Mahakam. Nah, Kutai terbagi menjadi 4 dialek. Yang pertama adalah dialek Kutai Tangarong, yang kedua Kutai Kota Bangun, yang ketiga Kutai Muara Ancong, dan yang keempat adalah Kutai Sengata. Lalu ada beberapa kosakata yang sama dengan Dayak lainnya, seperti kata nade. Kata nade itu dalam bahasa Kutai Kota Bangun. Kota Bangun. Dan dalam bahasa Kutai Kantu adalah nadai. Nah, itulah persamaan kata bahasa yang hampir sama dengan Dayak lainnya. Lalu Kutai pada masa itu terbagi menjadi 5 puak atau 5 suku. Yang pertama adalah Puak Pantun, yang kedua Puak Punang, yang ketiga adalah Puak Sendawar,
yang keempat Puak Pahu, dan yang kelima adalah Puak Melanti. Puak Pantun. Apa sih Puak Pantun tuh? Puak Pantun tuh adalah suku tertua di Kalimantan Timur dan merupakan suku yang paling tua di antara kelima suku yang ada di Kutai. 5 suku tertua dari Kutai lainnya. Lalu Suak Punang. Nah, Suak Punang itu merupakan Puak Punang itu merupakan masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman dan diperkirakan itu merupakan campuran dari Puak Punang dan Puak Pantun dan Puak Sendawar. Nah, itulah tadi dari Puak Pantun dan Puak Punang. Lalu masuk langsung ke unsur yang pertama. Lanjut ke unsur yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Nah, di sini sistem pengetahuan itu adalah seperti upacara-upacara yang ada di dalam kebudayaan suku Kutai, seperti ritual naik ayun, lalu upacara belenggang pada ibu hamil, dan seperti festival Erau. Nah, yang pertama ritual naik ayun pada bayi. Nah, ritual naik ayun pada bayi ini biasanya dilakukan untuk bayi yang berusia 1 bulan. Lalu yang kedua upacara belenggang untuk ibu hamil. Nah, ritual ini adalah untuk calon ibu muda yang usia kandungannya mencapai 7 bulan. Lalu upacara festival adat Erau. Nah, festival adat Erau ini merupakan pesta rakyat yang digelar pada pertengahan tahun di kota Tangarong. Lanjut ke sistem yang ketiga, sistem bahasa sudah dan sistem pengetahuan sudah. Kita lanjut ke yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada pakaian adat, rumah adat, tari-tarian, dan alat musik. Pakaian adat, rumah adat, tari-tarian, dan alat musik. Nah, ke sistem kemasyarakatan yang pertama, pakaian adat. Bisa kita lihat di sini ada baju, yang pertama ada baju kustin. Nah, pakaian adat kustin ini merupakan salah satu pakaian khas pengantin dari Kutai. Baju kustin atau kutai hitam biasa digunakan oleh pengantin-pengantin suku Kutai. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pakaian wanitanya. Dia memakai sanggul dan terdapat mahkota, lalu ada bunga melati, dan untuk pakaian prianya di sini terdapat topi bulu atau tutup kepala. Lalu terdapat kalung yang panjang. Lalu pakaian adat yang kedua yaitu pakaian adat baju Antakusuma. Nah, baju Antakusuma ini sangat unik, berwarna kuning, dan baju Antakusuma ini merupakan baju yang digunakan oleh para bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu bisa digunakan oleh kalangan manapun. Lalu yang
kedua dalam sistem kemasyarakatan yaitu rumah adat. Nah, kita lihat di sini rumah adat. Rumah adat suku Kutai adalah rumah lamin. Nah, di sini rumah lamin terlihat sangat panjang. Memang sangat panjang ya hasilnya. Diperkirakan rumah lamin ini panjangnya sekitar 300 meter dan lebarnya itu sekitar 15 meter. 15 meter dan tingginya itu kurang lebih 3 meter. Tingginya mencapai 3 meter dan tadi untuk lebarnya adalah 15 dan panjangnya 300 meter. Nah, rumah lamin ini merupakan rumah khas dari Kalimantan Timur. Dan rumah lamin ini bisa menampung 20 sampai 30 keluarga dan jika kisaran orang bisa mencapai 100 orang. Banyak ya. Lalu di sini ada tari-tarian. Yang ketiga adalah tari-tarian. Nah, ini tari-tarian. Yang pertama ada tari Japen. Nah, tari Japen dalam suku Kutai ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan juga Islam. Tari Japen merupakan tarian khas suku Kutai yang ditarikan berpasang-pasangan dan bisa juga ditarikan secara tunggal. Nah, ini merupakan tari pergaulan dan tari Japen ini diiringi musik tingkilan. Tingkilan itu musik khas dari suku Kutai. Lalu yang kedua adalah tari persembahan. Nah, tari persembahan ini biasa dilakukan oleh wanita-wanita Keraton Kutai Kartanegara yang dilakukan pada seperti acara upacara-upacara lalu dan yang lainnya lah. Nah, tari persembahan ini tadinya hanya bisa ditarikan oleh wanita-wanita Kutai dan tetapi sekarang bisa ditarikan oleh kalangan manapun. Dan yang keempat adalah alat musik. Nah, sama dengan seperti tari-tarian, alat musik suku Kutai juga dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan juga Islam. Nah, alat musik dari suku Kutai itu adalah tingkilan dan hadroh. Nah, tingkilan itu merupakan musik tradisional dari Kalimantan Timur. Nah, apa saja alat-alat musik untuk tingkilan? Nah, tingkilan di sini alat musik tingkilan yang pertama adalah gambus. Gambus merupakan alat musik yang dipetik dan berasal dari Timur Tengah. Lalu ada ketipung. Ini gambus dan ini adalah ketipung. Nah, ketipung itu merupakan kendang kecil yang digunakan dalam musik tingkilan juga. Nah, ketipung ini sama dengan gambus, yaitu dipengaruhi oleh Timur Tengah. Baik, lanjut ke yang keempat. Tadi sistem bahasa sudah, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan yang keempat adalah persenjataan. Persenjataan bisa kita lihat di sini. Persenjataan. Nah, ada satu senjata tajam yang berasal dari Dayak, Kalimantan Timur.
adalah madau. Madau adalah persenjataan khas dari Kalimantan Timur yang sering banyak orang yang membeli madau untuk dipasang di rumahnya dan dijadikan sebagai hiasan. Dan uniknya dari madau adalah memiliki lubang-lubang kecil yang akan diisi oleh seperti tembaga dan semacam tembaga dan diisi oleh keemasan dan tembaga. Nah, madau juga merupakan sudah menjadi salah satu senjata tradisional di Indonesia. Lalu lanjut yang kelima adalah perekonomian. Perekonomian suku Kutai, orang-orang Kutai mayoritasnya tinggal di pertanian lahan kering dan sebagai nelayan di sungai, rawa, lalu di tambak. Nah, mereka itu menggunakan hasil bertani dan nelayan itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sayur-mayur lainnya. Lalu dalam sistem pencarian perhutanan, mereka itu dapat berbisnis kayu, yaitu seperti kayu meranti, kayu kapur, dan masih banyak kayu-kayu lainnya. Makanya tak heran jika suku Kutai itu pintar dalam bisnis pengolahan kayu. Lalu selanjutnya adalah kepercayaan. Yang kelima adalah kepercayaan. Yang keenam adalah kepercayaan. Nah, meski suku Kutai ini dominan masyarakatnya beragama Islam, namun di desa Kedang Ipil ada beberapa masyarakat yang masih menganut agama Karingan. Nah, Karingan adalah penyembahan Raing Hatala Langit atau Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan lanjut ke kuliner suku Kutai. Kuliner suku Kutai yang ketujuh adalah kuliner suku Kutai. Nah, bisa kita lihat di sini kuliner suku Kutai. Ada di sini ada dua contohnya seperti nasi bakepor dan ayam cincai. Nah, nasi bakepor itu merupakan salah satu makanan khas Kutai. Dulunya nasi bakepor ini konon katanya sudah ada sejak zaman kerajaan Kutai Kartanegara. Dan nasi bakepor ini biasanya disediakan untuk anggota keluarga saja. Dan nasi bakepor ini biasanya berisi nasi dengan bumbu hangus, lalu sambal raja dan sambal raja. Lalu ayam cincai. Nah, ayam cincai ini merupakan salah satu makanan suku Kutai juga yang khas, sering dijumpai banyak di Kutai Kartanegara. Bisa kita lihat di sini ayam cincai. Bentuknya hampir mirip dengan ayam bakar di Indonesia. Namun, ayam cincai ini memiliki cita rasa yang berbeda karena rempah-rempah pilihan. Dan
ayam cincang ini dulu hanya disediakan saat ada acara seperti pernikahan, kelahiran, dan upacara-upacara adat lainnya. Namun sekarang sudah banyak bisa dijumpai di restoran dan juga di warung kaki lima. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang suku kebudayaan Kutai. Dan 7 unsurnya yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem persenjataan, sistem perekonomian, sistem kepercayaan, dan juga sistem kuliner. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.